acara rutin setiap tahunnya. Dan tahun ini adalah tahun ketiga di sekolah kami mengadakan sosialisasi program Smart Classroom SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, saya mengizinkan untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk mengisi absen yang sudah di-share di kolom chat dan juga di grup WhatsApp. Jadi, Bapak Ibu, apabila belum mengisi absen, dimohon untuk segera mengisi absennya. Terima kasih. Sebelum acaranya kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. I witness that there is no God but Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that Muhammad is the messenger of Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba. I sincerely accept Allah as my God. Aku rela bertuhan Allah. Wabil Islam dina and Islam as my religion. Aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah and Muhammad as my prophet. Aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil Qur'an imama wa hakama and the Holy Quran as my guidance and supreme law. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase my knowledge. Ya Allah, tambahlah ilmuku. Warzuqni fahma and improve my understanding. Dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar.
Baik, Bapak Ibu, demi kelancaran koneksi dalam sesi diskusi hari ini, mohon Ayah dan Bunda bersedia mute mikrofonnya mulai dari sekarang dan selama berjalannya sesi. Apabila Ayah dan Bunda ingin berkomentar atau mengajukan pertanyaan, silahkan ketik pada kolom chat yang tersedia. Pertanyaan dapat dilakukan sejak sesi pembicara berlangsung dengan menggunakan hashtag tanya ASBCC. Mohon untuk tidak melakukan chat langsung kepada pembicara. Sesi diskusi hari ini bersifat untuk kalangan terbatas, yaitu orang tua murid SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur Cilengsi. Kami akan rekam sesi ini untuk menjadi bahan diskusi pada sesi di kemudian hari. Perhatian bahwa setiap peserta dilarang merekam sesi diskusi hari ini dalam bentuk video maupun audio. Ayah dan Bunda hanya dapat mengikuti sesi ini dengan satu device saja. Apabila Ayah dan Bunda login dengan lebih dari satu device, mohon ketahui bahwa kami akan pindahkan sementara akun Ayah dan Bunda ke waiting room hingga diklarifikasi lebih lanjut. Sekali lagi, terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini, dan semoga Ayah dan Bunda memetik manfaat yang bermakna dari sesi hari ini. Siapkan diri dan selamat berdiskusi. Baik, Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anis Diniar. Saya hari ini akan memadukan acara sosialisasi program Smart Classroom SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur tahun pelajaran 2021 dan 2022. Baik, untuk acara yang pertama yaitu sambutan oleh Direktur Perguruan Bapak Tony Yunanto SPD MM. Kepada Bapak Tony, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, acara program Smart Classroom SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur adalah program rutin setiap tahunnya, di mana Bapak Ibu pada hari ini kita dapat berdiskusi mengenai seperti apa itu Smart Classroom, bagaimana cara penerapannya, dan bagaimana pengaplikasiannya untuk anak-anak dan untuk siswa-siswi SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Pada hari ini akan ada 3 pembicara. Yang pertama yaitu akan ada pembicara langsung dari Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur, yaitu Bapak Anwarudin MPDI. Yang kedua adalah pembicara yaitu perwakilan dari guru SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur, yaitu Ibu Dewi Sunarti Eskom, yang akan menyampaikan materinya mengenai JMF Teacher. Kemudian yang ketiga adalah pembicara perwakilan dari siswi SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur, yaitu siswi kelas 9, yaitu Ananda Faradita Novalia Aryani, yang akan menyampaikan materinya tentang catatan digital. Baik Bapak Ibu, acara hari ini pasti akan seru sekali, jadi dipastikan terus mengikuti sampai sesi akhir nanti. Alhamdulillah, Bapak Tony, silahkan menyampaikan sambutannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih wabil khusus kepada pimpinan unit SMP, Bapak Anwar beserta jajaran wakilnya,
dan juga yang saya hormati para orang tua SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk bertatap muka, untuk mendiskusikan sesuatu hal yang menjadi pengembangan program dari SMP Al-Azhar Syifabudi ini. Untuk kali ini, dalam acara sosialisasi HR atau Smart Classroom yang kita miliki, ini merupakan tonggak awal tidak hanya secara diferensiasi program, melainkan juga untuk kedepannya membina potensi-potensi yang menjadi ciri khas dari Z Generation atau generasi Z yang mayoritas ananda-ananda mengemban pembelajaran dengan unik dan tentunya potensial dan tentunya berbasis IoT atau Internet of Things. Dan ini tentunya memerlukan effort pengembangan pula untuk guru-guru semakin lebih kreatif nantinya, tidak hanya sebagai users, tapi juga sebagai creators dalam Smart Classroom ini. Insya Allah SMP ASBC Al-Azhar Syifabudi Cibubur akan terus mengedepankan inovasi dan kemandirian siswa-siswi kita semua agar nantinya menjadi pribadi yang unggul, yang akhlak dan akidahnya baik, dan menjadi pemimpin muslim yang amanah. Insya Allah dengan dukungan dari Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua yang terhormat akan menjadikan nilai tambah terhadap daya juang tidak hanya siswa-siswi kami, tapi juga teman-teman pengajar dari SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Dengan demikian, program SCR ini insya Allah ke depannya akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat signifikan dalam pembaruan era digital dalam dunia pendidikan saat ini. Terima kasih atas waktu dalam saya berbicara, memberikan sambutan. Ala kulli hal jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tony yang telah memberikan sambutannya pada hari ini. Dan acara selanjutnya, saya akan membacakan agenda pertemuan pada hari ini. Yang pertama adalah tandasan dan visi pendidikan SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur Cilengsi. Baik, yang kedua adalah Smart Classroom, yaitu tentang program Smart Classroom dan juga strategi implementasi. Yang ketiga, kesiapan tim SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur Cilengsi, yaitu peluang implementasi dan kesiapan sekolah. Yang keempat, showcase implementasi Smart Classroom, yaitu akan ada sharing dan demonstrasi KBL Smart Classroom. Yang terakhir adalah program kepemilikan alat belajar tentang jadwal dan juga prosedurnya. Baik, Bapak Ibu semua. Selanjutnya adalah sambutan dan juga arahan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur, yaitu Bapak Anwarudin MPDI. Kepada Bapak Anwarudin, kami persilahkan.
Alhamdulillah, Bapak Anwar telah hadir di sini bersama kami di studio SMP Al-Azhar Syifabudi. Bagaimana Pak Anwar kabarnya? Alhamdulillah, sehat, Ibu. Mohon izin mungkin untuk ini bisa di-unmute, Dewi. Bisa di-unmute. Baik, terima kasih Bu Anis. Alhamdulillah kabarnya sehat. Mudah-mudahan semua guru dan juga panitia juga sehat ya. Ini Rabbal Alamin. Silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya cukup jelas? Lagi, Bu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala amma ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan sosialisasi program Smart Classroom. Untuk itu, sebelum saya memulai untuk menyampaikan mengenai program Smart Classroom, sebelumnya saya akan menyapa dulu kepada yang terhormat beliau pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Bangsa Cibubur, kemudian yang terhormat Direktur Perguruan Al-Azhar Syifabudi Cibubur, yang terhormat segenap pimpinan kepala sekolah beserta wakil SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur, Bapak Ibu yang mewakili peserta didik kelas 7 SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan sosialisasi program SCR atau Smart Classroom. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu dijaga imun kita untuk lebih bisa bertahan dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama memberikan keberkahan kepada kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan ini kita semuanya sama-sama senantiasa bersama-sama selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, suara mohon izinkan kami lanjutkan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya. Baik, untuk memulai mengenai program SR ini, mohon izin saya akan share screen, Bapak Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Landasan dan visi pendidikan SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur Cilengsi. Dalam menjalankan program SCR, kita mempunyai landasan dan visi tentang pendidikan.
tentunya landasan dan visi tentang pendidikan ini untuk demi pendidikan yang terbaik bagi putra-putri Bapak Ibu semuanya yang sedang atau yang akan belajar di SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Berikut landasan yang selalu kami menjadikan pedoman sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan, alimu auladakum fa innahum ya'ishuna fi ghairi zamanikum. Yang artinya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ini merupakan landasan kita mengapa kita mengadakan program Smart Classroom, karena kita ingin bahwa pendidikan anak-anak kita itu tidak ketinggalan. Kita ingin anak-anak kita yang nantinya 20 tahun yang akan datang sudah siap dengan masanya. Kita ingin anak-anak juga mempersiapkan dirinya untuk masa depan, karena masa akan datang tentunya berbeda tantangannya, berbeda juga nanti untuk mereka bertahan. Yang selanjutnya, visi pendidikan SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur Cilengsi. Yang pertama adalah berakhlakul karimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun sekarang kita sudah online learning, atau nanti kita masih online learning, atau pembelajaran jarak jauh, pembelajaran di mana anak-anak masih di rumah, tetap kita mempunyai visi yaitu berakhlakul karimah. Nanti di SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur akan ada program yang namanya dalam Smart Classroom yang namanya Digital Citizenship, di mana lebih terfokus bagaimana anak itu berakhlakul karimah walaupun mereka belajar secara PJJ ataupun secara online learning. Ini satu hal yang menjadi prioritas kami, yaitu anak tetap berakhlakul karimah, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Anak di dunia nyata terlihat kebaikannya, kami pun ingin anak terlihat baik di dunia maya. Berbudaya lingkungan, ini pun tetap menjadi visi kami yang nomor selanjutnya, di mana kami ingin tetap memperkenalkan bahwa lingkungan yang terbaik bagi anak-anak dan juga lingkungan yang sehat dan juga lingkungan yang membahagiakan. Yang selanjutnya berprestasi unggul. Ini sangat jelas kami ingin anak-anak walaupun di masa pandemi ini semuanya mempunyai prestasi, bukan hanya sekedar prestasi tapi sesuatu yang unggul. Ya, sesuatu yang membanggakan bagi diri sendiri, orang tua dan juga alma mater sekolah. Yang terakhir percakapan abad 21. Nah, ini nanti yang akan kita sampaikan. Seperti apa sih skills di abad 21? Ya, kalau kita lihat di sini dalam foto ini bahwa anak-anak dengan program ini mampu bisa berkomunikasi, mampu bisa menumbuhkan sebuah ide, mampu bisa mengkreasikan sesuatu. Itu adalah salah satu percakapan abad 21. Bagaimana Pak Anwar? Ini kan online. Memang bisa mereka bekerja sama ketika PJJ. Baik, nanti kita akan sampaikan. Smart Classroom di SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur bukan untuk menghadapi krisis pandemik ini, bukan. Tapi kita ingin selalu berinovasi. Sebagaimana kita selalu ingin bahwa di sekolah ini bukan hanya guru yang bisa berinovasi, tapi peserta didik ini yang paling penting, bagaimana caranya mereka bisa berinovasi. Smart Classroom SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur Cilengsi, bagaimana sih strategi implementasinya? Seperti apa? Berikut. Kami mempunyai strategi implementasi diantaranya mengadopsi teknologi untuk inovasi pembelajaran. Sebagaimana kami sebutkan di slide sebelumnya bahwa program SR ini bukan untuk menghadapi pandemik, bukan. Tapi kita ingin berinovasi. Inovasi pembelajaran, baik dari sisi guru ataupun peserta didik.
inovasi yang dilakukan akan terus dilakukan. Ya, jadi kita punya satu cara di mana kalau sudah, ya kita akan melakukan yang lain lagi. Lakukan terus dan terus. Yang pertama, inovasi yang kami buat adalah guru membuat bahan ajar berupa video pembelajaran, e-book mini, dan komik pembelajaran. Ini sesuatu yang wajib. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah 2 tahun, bahkan guru-guru kami mungkin sudah begitu banyak video pembelajaran yang sudah dibuatnya. Informasi selanjutnya juga, untuk video pembelajaran ini tidak hanya guru saja yang membuat, bahkan saya banyak melihat produk-produk video pembelajaran yang dibuat oleh anak-anak, dan itu luar biasa. Proses yang kedua, proses belajar mengajar berupa kelas online, penilaian online, kolaborasi dokumen online, baik menggunakan Google Docs ataupun Google Sheet, kemudian berbasis project-based learning. Ini sudah kita lakukan tahun lalu, project-based learning. Ini berbasis project-based learning ini merupakan salah satu keberhasilan anak-anak di tahun 2020-2021, di mana mereka mempunyai skill abad 21, yaitu walaupun mereka secara online, mereka bisa berkomunikasi, bekerja sama cukup di grup WhatsApp atau di grup Telegram, hingga project-based learning itu selesai. Itu luar biasa. Nah, ini diantaranya yang ketiga, murid membuat karya belajar berupa buku catatan digital, video presentasi, film pendek, poster digital. Tahun lalu di Milad kita, Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, film dokumenter tentang almarhum Insinyur Pak Suhadi, pendiri daripada Al-Azhar Syifa Budi Cibubur ini, itu dibuat oleh anak-anak program SCR. Itu sangat luar biasa. Mereka yang buat. Dan itu pun mereka tidak bertatap muka membuatnya, tapi mereka berkolaborasi di sebuah grup menggunakan chatting di WA atau di Telegram. Pengembangan praktik Smart Classroom. Pengembangannya seperti apa sih? Keterampilan teknologi. Kita tahu di di pandemi ini, mau tidak mau, kita harus bisa mengoperasikan e-learning. Karena ini sudah menjadi sebuah kebutuhan dalam pembelajaran. Keterampilan pedagogik, ya, ini yang menjadi fokus kami dari mulai tahun lalu. Kita sudah berada di masa transformasi, di mana anak-anak sudah harusnya menjadi sentral, ya, student centered learning, SCL. Di mana-mana pembelajaran itu anak sudah harus menjadi sentralnya. Bukan lagi guru mentransfer, tidak. Tapi di sini adalah kolaborasi antara guru dan anak, bagaimana pembelajaran itu bisa terjadi dan sesuatu yang menghasilkan produk yang terbaik. Kemudian yang ketiga, keterampilan psikologi. Bapak Ibu, kami selalu intens untuk memperhatikan psikologi anak-anak. Karena teknologi yang dipegang, ya, teknologi yang anak-anak pegang, kita juga harus bisa menjaga psikologi anak-anak. Bagaimana caranya mereka bisa senang, mereka mempunyai tantangan, kemudian mereka kita ajak untuk bersama membuat sesuatu atau kayak contoh hari ini akan ada narasumber itu dari kelas 9, Bapak Ibu. Ini adalah Faradita, itu merupakan salah satu siswa kelas 9 yang menjadi narasumber di kegiatan pada hari ini. Tidak hanya sekarang saja Faradita menjadi narasumber. Kalau di bulan-bulan lalu ketika kegiatan Festival Budaya, Faradita ini pun menjadi salah satu narasumber untuk anak-anak SD luar, ya, dan juga SD Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, di mana Dita ini menjelaskan tentang pembuatan video virtual tour Sumatera Barat. Jadi anak-anak sudah kita libatkan bagaimana mereka untuk bisa menjadi pembicara dan sebagainya. Setelah itu kita juga tidak meninggalkan sebuah penghargaan untuk anak-anak dan juga guru yang berprestasi.
Seperti apa kelas SCR di SMP? Yang pertama materi ajar digital yang berkelanjutan. Karena sekarang zamannya di mana saja, kapan saja harus bisa belajar, maka materi ajar digital sesuatu yang wajib. Pendekatan student center. Jadi kita ingin bahwa pembelajaran di abad ini ya terpusat oleh anak-anak itu. Ya, kita guru bisa berkolaborasi menjadi fasilitator, tapi pembelajaran itu ada di anak. Kemudian integrasi deep learning. Nah, ini yang 5 elemen ini nanti akan kita sampaikan seperti apa sih 5 elemen deep learning ini. Baik, pendekatan belajar. Pendekatan belajar utama kami itu dari tahun lalu sinkron dan asinkron. Pembelajaran sinkron tatap muka secara online, kita menggunakan Zoom. Jangan khawatir Bapak Ibu, kami sudah memikirkan durasi yang harus anak-anak itu ketika belajar seperti apa, itu sudah kami pikirkan. Kemudian juga asinkron, ada belajar secara mandiri, ya, secara online dan juga mandiri. Belajar mandiri, murid dipandu oleh guru untuk lebih bisa belajar mandiri 70%, terutama mengenai project based learning yang pernah dilakukan anak-anak. Itu bisa dikatakan tidak hanya 70% mereka membuat sendiri itu, hampir 85%. Ya, guru hanya memberikan fasilitator, berkolaborasi. Baik, deep learning, proses pembelajaran membidik sasaran menurut kurikulum nasional. Seperti apa sih praktek deep learning-nya? Yang pertama, kerjasama tim. Komunikasi dan kreasi, berpikir kritis, personalisasi pembelajaran, keterkaitan dunia nyata. Ini yang ditekankan oleh guru-guru kami dalam pembelajaran yang ada di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibur. Tentunya menggunakan program Smart Classroom. Kerjasama tim, apakah bisa secara online? Kami sudah membuktikan dengan adanya anak-anak membuat film dokumenter tentang insinyur almarhum Insinyur Haji Suwadi, bisa. Anak-anak membuat virtual tour tentang Sumatera Barat, bahkan di webinarkan, bisa. Kerjasama tim ini bukan bertemu tatap muka, tapi mereka di grup dan sebagainya. Komunikasi dan kreasi, berpikir kritis. Anak-anak itu luar biasa ketika mereka, mungkin sedikit saya menceritakan bagaimana mereka membuat sebuah video, ya. Berpikir kritisnya, mungkin kalau kita menyampaikan satu aplikasi, mereka bisa menyampaikan 3 aplikasi yang dimana bisa untuk menunjang semuanya. Saya rasa memang anak-anak kita luar biasa. Berikut jadwal praktik KBM jarak jauh. Bapak Ibu, di sini mungkin yang kita praktekkan, ya Bapak Ibu, 160 menit atau 2 jam 40 menit itu durasi untuk pembelajaran. Ya, durasi untuk pembelajaran menggunakan Zoom. Jadi nanti anak-anak kita di SMP belajar itu 30 menit on Zoom, kemudian ada lagi 30 menit off Zoom. 30 menit on Zoom itu untuk di mana guru-guru memberikan informasi, menjelaskan, mungkin kolaborasi dengan anak-anak, atau ada game edukasi, itu yang dimana kemudian mengajarkan tentang akhlak, berinteraksi. 30 menit harus tatap muka. Selebihnya adalah 30 menit selebihnya adalah anak-anak belajar mandiri secara online. Biasanya menggunakan Google Classroom. Baik, jadi Bapak Ibu, ini sudah kita coba untuk pikirkan durasi Zoom yang sehat untuk anak-anak seperti apa. Jadi tidak dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 12 full Zoom, tidak. Karena kami bersama dengan psikolog dari Websis sudah mengkalkulasikan, menghitung sebenarnya jam yang efektif untuk anak itu 180 menit atau 160 menit. Kesiapan SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur Cilengsi, bagaimana sih kita mempersiapkan gitu ya? Sejauh mana kita? Yang pertama, manajemen dan guru terus mengikuti pelatihan. Bapak Ibu, kita sudah 2 tahun selalu mengikuti pelatihan.
Bahkan guru-guru kami selain sudah Apple Teacher, ada yang sudah menjadi bersertifikat Google ya. Konsultasi terus kita bersama Websis for Edu, pendampingan juga kita mendapatkan alhamdulillah rutin 1 sampai dengan 2 kali per minggu bersama tim Websis for Edu. Ini terus Bapak Ibu, alhamdulillah. Bahkan kita ada kelas online, guru saja ada kelas online bersama tim dari Websis. Ini diantaranya. Kemudian, nah ini nanti juga Bapak Ibu, insya Allah di sekitar bulan November akan ada workshop untuk Bapak Ibu. Seperti apa sih belajar di program Smart Classroom, insya Allah ada nanti. Mudah-mudahan pandemi selesai, Bapak Ibu bisa workshop di sekolah. Mudah-mudahan amin. Baik Bapak Ibu, berikut predikat Apple Teacher dan prestasi guru-guru kami. Ya, ini ada guru-guru kami yang sudah Apple Teacher, kemudian ada guru-guru kami yang sudah bersertifikat pendidikan Google ya. Sebenarnya ada satu lagi Bu Anis. Nah ini mohon izin. Nah ini jadi guru kami baru 3 ya Bapak Ibu yang sudah bersertifikasi Google. Bu Anis yang di samping saya yang sekarang menjadi MC ini alhamdulillah selain Apple Teacher sudah bersertifikasi Google level 1. Kemudian juga ada Bu Ibet ya. Guru IPS yang juga Apple Teacher dan juga menjadi sudah menjadi bersertifikat Google. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kami terus berkembang. Guru-guru kami terus berkembang. Kemudian juga sekolah mempersiapkan pengenalan Smart Classroom kepada anak-anak dan juga orang tua. Kepada anak-anak nanti kita perkenalkan ketika MOPD pekan depan. Tata tertib Smart Classroom juga kami akan sampaikan, MDM juga nanti akan kami sampaikan. Kemudian, sebagaimana yang sudah kami sampaikan, kita siap insya Allah dengan izin Allah. Tapi kita terus melangkah untuk terus mempersiapkan. Ini yang menjadi salah satu concern kami Bapak Ibu. Kami tidak merasa puas, tapi kami ingin terus bagaimana caranya memberikan pelayanan yang optimal. Pendampingan orang tua, psikoedukasi. Mungkin sebulan sebelumnya Bapak Ibu mendapatkan video dari guru-guru kami, itu namanya psikoedukasi tentang ECR. Kemudian nanti ada, insya Allah di bulan November, kita akan ada workshop untuk orang tua mengenai pembelajaran Smart Classroom. Baik Bapak Ibu, untuk lebih lanjutnya, seperti apa sih showcase implementasi Smart Classroom? Narasumber kita ada 2, yaitu Bu Dewi, ya termasuk guru Apple Teacher juga, guru TIK. Yang nanti yang kedua adalah Paradita, siswi kelas 9 SMP Al-Azhar Sibawah Cibubur. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Anis ya, silakan di selanjutnya. Baik Pak Anwar. Baik Pak Anwar, terima kasih banyak telah memberikan sambutan dan juga arahannya. Betul sekali, jadi kita tetap berakhlak ya Pak ya. Jadi dalam dunia nyata maupun dunia maya kita tetap memberikan kepada anak-anak akhlak, kemudian juga kita bisa mengajarkan mereka bahwa bagaimana cara mereka menjadi warga digital yang baik. Betul, Bang. Keren banget Bapak Ibu semua. Masya Allah. Jadi sekolah sudah siap, kalau orang tuanya siap, kemudian juga siap. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa berlangsung segera ya. Terima kasih banyak Bapak Anwar. Sama-sama Bang. Sambutan dan juga arahannya ya, paket lengkap, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semua, selanjutnya akan ada showcase, yaitu perwakilan dari guru SMP Al-Azhar Sifabudi ini Pak. Guru, salah satu guru yang akan showcase bagaimana materi itu tentang JRT. Oke, langsung saja kita akan sambut, yaitu Ibu Dewi Sunarti Eskom. Pada Ibu Dewi kami persilakan. Wah, sudah datang Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Salam Bu Anis. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya Bu Dewi?
Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah juga sehat ya. Baik. Bu Dewi sudah siap untuk menyampaikan materinya yaitu tentang JMF Teacher untuk hari ini? Insya Allah siap, Bu Anis. Baik. Langsung saja Bapak Ibu. Ibu Dewi akan menyampaikan mata pelajaran kita. Silakan Ibu Dewi. Terima kasih Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, apa kabar semuanya? Insya Allah kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah akhirnya kita sekarang bisa mengikuti kegiatan sosialisasi SCR di SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur ini. Untuk showcase kali ini saya akan membawakan materi tentang JMF Teacher. Nah, JMF Teacher ini sendiri mempunyai teman, Bu Anis. Teman dari JMF Teacher adalah JMF Parent. Oke, ada JMF Teacher sama JMF Parent ya, Bu ya, Dewi, betul. Cuman JMF Parents-nya ini kita tidak bahas untuk kesempatan kali ini. Kita akan bahas di kesempatan berikutnya yang tadi sudah Pak Anwar jelaskan, ada untuk workshop selanjutnya bersama orang tua murid. Nah, sekarang saya akan perkenalkan tentang JMF Teacher. Oke, untuk Ayah Bunda, saya izin untuk share screen ya. Suara saya kedengeran nggak ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ayah dan Bunda, bisa diperhatikan di tampilannya. Ini adalah tampilan alat belajar milik guru, yaitu saya. Nah, di alat belajar ini, setiap guru memiliki satu aplikasi, yaitu yang bernama Teacher. Nah, aplikasi ini yang tadi kita sebut dengan nama JMF Teacher. Nah, aplikasi Teacher ini aplikasi di mana di sini terdata semua kelas yang diajar oleh setiap gurunya. Jadi beda guru nanti beda kelas yang terdaftar di sininya. Seperti itu. Nah, ini karena ini adalah kelas saya, yaitu Bu Dewi. Nah, di sini daftar kelas yang saya ajar. Oke, di sini ada menu-menu lainnya, ada listen, kemudian ada untuk message dan sebagainya. Nah, di sini kita buka untuk kelas. Nah, ini adalah kelas-kelas yang saya ajarkan dari kelas 7, ada juga kelas 8 dan juga kelas 9. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh untuk pembelajaran saya di kelas 84. 84 ini kebetulan juga sebagai kelas 84 tahfiz. Nah, di sini tampil, jika saya buka kelas 84, maka akan tampil daftar siswa yang ada di kelas 84. Nah, di sini saya terhubung oleh anak-anak secara daring. Jadi, anak-anak yang di sini ini ada lampu indikator. Lampu indikator ini adalah untuk mendeteksi alat belajar siswa. Nah, alat belajar siswa ada yang warna hijau ataupun merah. Hijau atau merah itu menandakan apakah alat belajarnya aktif ataupun tidak. Seperti itu ya, ya Bunda. Nah, di atas ini ada menu-menu jika untuk pembelajaran diberlakukan dalam satu kelas itu. Nah, di sini saya ada pengayaan khusus untuk Faradita. Nah, Faradita di sini akan pengayaan materi TIK, materi TIK karena mungkin Faradita pada saat itu izin atau sebagainya, jadi kita memberikan pelayanan untuk pengayaan pada jam yang lain seperti itu, atau bisa juga di luar jam belajar kalau Faradita membutuhkannya. Nah, karena sekarang Faradita membutuhkan, kita berikan layanan kepada Faradita untuk pembelajaran TIK. Oke, di sini saya sudah masuk ke alat belajarnya Faradita. Di sini ada menu-menu yang bisa saya gunakan untuk membantu Faradita dalam memaksimalkan belajar menggunakan alat belajarnya. Oke.
Nah, ini adalah di sini tampil ada 2 alat belajar ya Bunda. Di sebelah kiri ini adalah alat belajar guru, yaitu alat belajar milik saya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah alat belajar siswa, yaitu alat belajar milik Paradita. Nah, pada alat belajar guru, di sini setiap guru dapat melihat aplikasi apa saja yang terinstal di alat belajar siswa. Seperti itu. Nah, karena ini kita akan mengajukan TIK untuk materi yang Paradita tertinggal, yaitu Paradita tinggal membaca buku, materi, kemudian membuat rangkuman. Jadi aplikasi yang saya akan mengatur, aplikasi apa saja yang akan aktif di alat belajar siswa. Sedangkan aplikasi yang tidak dibutuhkan pada saat pembelajaran itu akan terhidden atau tidak terlihat gitu ya di alat belajar siswa. Begitu juga dengan informasi-informasi atau mention-mention yang terlihat yang biasanya. Nah, ini saya gunakan aplikasi Teacher ini untuk menceklis aplikasi apa saja yang akan terlihat pada saat pembelajaran ini. Oke, di sini yang saya izinkan yaitu Books, kemudian Bamboo Paper, dan juga untuk browsernya menggunakan Chrome. Nah, untuk waktu, nah di sini saya akan mengatur waktu berapa lama sih ini aplikasi yang lainnya itu terhidden. Nah, setelah semua sudah diatur, kemudian kita klik apply. Pada saat apply itu sudah berjalan di sini, maka Paradita di sini terlihat. Nah, aplikasi yang ada hanya untuk 4 aplikasi ini saja. Sedangkan aplikasi yang lainnya kemana? Nah, aplikasi yang lainnya itu terhidden atau tidak terlihat dulu untuk sementara pada saat pembelajaran TIK ini. Seperti itu. Nah, sekarang saya ingin Paradita konsen untuk belajar agar tidak terdistract dengan informasi dari aplikasi lain ataupun terdistract dengan materi dengan hal-hal lain ya di alat belajarnya, maka saya memang menghidden semua aplikasi yang tidak dibutuhkan pada saat pembelajaran. Oke, nah sekarang Paradita akan membaca buku TIK yang sudah disuntikan di books-nya. Nah, ini Paradita akan membaca. Nah, ini aplikasi yang di siswa. Sedangkan untuk di guru, saya bisa melihat keaktifan anak-anak di sini untuk penggunaan alat belajarnya untuk memantau. Karena kita ini pada saat daring. Oke, kemudian setelah membaca, Paradita akan melanjutkan dengan mencatat materi setelah membaca tadi buku paketnya. Nah, mencatat materi di sini kebetulan Paradita menggunakan Bamboo Paper. Nah, ini catatan dari Paradita. Kemudian, ini singkat waktu ya Bunda. Singkat waktu pada saat pembelajaran sudah selesai, maka saya harus keluar dari kelas 84 Hafiz ini. Nah, pada saat saya akan keluar dari kelas 84 Hafiz ini, maka saya harus merilis atau meng-clearkan semua ketentuan yang sudah saya buat tadi. Misalnya tadi yang hanya aktif hanya 4 aplikasi, sedangkan aplikasi yang lain dihilangkan. Nah, pada saat saya keluar dari kelas ini selesai pembelajaran, maka semua saya rilis. Kenapa? Karena setiap pelajaran yang satu dengan yang lainnya akan berbeda aplikasi yang dibutuhkan. Itu. Jadi aplikasi yang dibutuhkan setiap mapel berbeda. Maka setiap guru yang setelah selesai belajar di satu kelas, maka harus melepaskan dulu semuanya dalam keadaan normal dulu alat belajarnya. Nanti guru selanjutnya pasti akan kalau dia membutuhkan yang lain, maka bisa diulang lagi. Saya akan keluar dari kelas, maka saya akan clear restriction and leave. Nah, pada saya saat keluar dari kelas, maka aplikasi yang ada di alat belajar Paradita atau di alat belajar siswa akan kembali lagi seperti semula. Jadi semuanya kembali seperti semula. Seperti itu. Nah, kurang lebih semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke. Oke, Bu Dewi. Oke, Bu Dewi. Berarti tadi JMF Teacher sudah lengkap sekali ya disampaikan materinya oleh Bu Dewi, dan memang luar biasa sekali bahwa kita itu ya sebagai guru juga ternyata bisa untuk membantu siswa ya. Ya, jadi jadi ayah bunda tidak usah khawatir, karena pada saat proses pembelajaran di sekolah, anak-anak tetap bisa fokus dalam belajar, karena kita memiliki dapat membantu siswa dalam lebih fokus dalam belajar, jadi tidak terdistract dengan hal-hal lain gitu, Bu. Betul sekali. Wah, keren banget ya Bu Dewi ya. Jadi itu dari sisi gurunya, dan nanti akan ada juga sisi dari orang tuanya, ya kan? Nah, cuma nanti untuk yang JMF Parents nanti akan disampaikannya di workshop selanjutnya. Betul ya Bu Dewi ya? Betul. Baik, Bapak Ibu, luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh perwakilan guru yaitu Bu Dewi. Selanjutnya tentunya ada juga tentang showcase yang akan disampaikan oleh perwakilan dari siswi SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, siswi kelas 9, yaitu Ananda Faradita Novalia. Kepada Ananda Faradita dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid, Bapak Ibu guru, para pimpinan, dan juga kakak-kakak websis yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Faradita Novalia Aryani dari kelas 94. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan tema catatan digital. Dan mungkin sebelum itu saya izin untuk share screen dulu ya Bapak Ibu. Oke. Oke. Baik. Bu Anis sudah terlihat? Oke, mungkin udah terlihat ya. Lanjut aja. Oke, catatan digital. Catatan digital merupakan sebuah catatan yang kami buat secara digital menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi pembuat catatan digital. Dan aplikasi-aplikasi pembuat catatan digital itu juga banyak. Contohnya kayak Bamboo Paper, terus Keynote, Canva, Zinnia, dan banyak aplikasi lainnya. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas dua aplikasi, yaitu Bamboo Paper dan Canva. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi pertama. Bamboo Paper. Apa itu Bamboo Paper? Nah, Bamboo Paper merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Wacom untuk mencatat, menggambar, melukis, atau apapun dalam satu aplikasi. Nah, Bapak Ibu, jadi Bamboo Paper ini adalah aplikasi yang paling sering kami gunakan untuk membuat rangkuman ataupun mencatat materi. Oke. Nah, Bamboo Paper itu juga memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah 1. Memudahkan untuk mencatat materi. Nah, jadi catatan-catatan yang udah kita bikin di Bamboo Paper itu bisa dipisahkan sesuai mata pelajarannya. Jadi bisa difolderkan masing-masing. Misalnya folder pertama itu adalah IPA nih. Terus folder kedua itu IPS, folder ketiga bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Jadi catatan kita tuh nggak akan kecampur-campur. Seperti itu. Oke, nah yang kedua adalah sebagai sarana untuk mengerjakan tugas rangkuman. Biasanya Bapak Ibu guru kami itu memberikan kami tugas rangkuman, dan kami sebagian besar anak-anak itu langsung lari ke Bamboo Paper karena memang aplikasinya paling mudah digunakan. Oke, nah yang ketiga adalah melatih kreativitas dengan berbagai fitur yang tersedia. Oke, seperti yang tadi sudah dituliskan, kalau di Bamboo Paper itu dia nggak hanya bisa menulis rangkuman aja, tapi kita bisa menggambar, melukis, atau apapun. Nah, maka dari itu, di Bamboo Paper itu disediakan fitur untuk mengatur ketebalan pensil dan memberikan warna pada pensil. Sehingga kita bisa lebih mudah untuk memvisualisasikan sebuah objek dengan warna ataupun ukuran. Dan di aplikasi ini juga kita bisa menambahkan foto ke dalam catatan kita dan bisa menulis di atas foto tersebut. Sehingga kita tuh lebih mudah untuk mengerjakan latihan soal seperti itu.
Oke, nah yang keempat adalah melatih motorik halus. Nah, jadi bambu paper itu kita melakukan semuanya secara tertulis. Jadi emang kita benar-benar menulis di atas alat belajar gitu Bapak Ibu. Dan walaupun kita belajar menggunakan digital, itu bukan berarti kami menghilangkan metode menulis. Kami tetap bisa menulis dan kami tetap mengembangkan kemampuan motorik halus kami. Jadi Bapak Ibu semuanya nggak perlu khawatir karena metode ini nggak kami hilangkan, namun akan tetap kami kembangkan. Seperti itu. Baik, nah tadi adalah pengertian dan juga manfaat dari aplikasi Bambu Paper. Nah, selanjutnya bagaimana sih langkah-langkah untuk menggunakannya? Nah, pertama kita harus download aplikasi Bambu Paper di App Store maupun di Play Store. Mungkin untuk Bapak Ibu yang belum punya aplikasinya dan mau untuk download, bisa download dulu di App Store ataupun di Play Store. Nah, yang kedua adalah login ke aplikasi Bambu Paper. Nah, untuk sistem loginnya kita bisa login menggunakan Google Account, Apple ID, ataupun yang lain-lain. Nah, yang ketiga adalah beri nama pada folder. Misalnya foldernya mau kita namakan IPS, terus folder selanjutnya Math, folder ketiga IPA, dan seterusnya. Itu bisa disesuaikan aja sih. Oke, nah yang keempat adalah pilih warna dan tipe kertas pada folder. Nah, di sini kita bisa mengubah warna cover pada folder kita. Misalnya, warna cover foldernya itu mau kita kasih warna hijau, atau warna kuning, atau warna ungu, dan yang lain-lain bisa dipilih. Dan juga kita bisa memilih tipe kertas pada catatan kita. Misalnya kertasnya itu mau ada garis-garisnya, terus mau ada kotak-kotak, atau mau titik-titik, itu juga bisa. Dan sebenarnya tipe kertas ini juga bisa disesuaikan sama mata pelajaran sih Bapak Ibu, misalnya pelajaran matematika. Nah, di pelajaran matematika ini ada bab namanya koordinat kartesius. Dan untuk membuat rangkuman tentang koordinat kartesius, kita bisa memilih tipe kertas yang titik-titik agar lebih mudah untuk membuat grafiknya. Seperti itu sih kira-kira. Oke, nah yang terakhir barulah mulai berkreasi. Nah, di sini ada cuplikan video tentang proses pembuatan catatan digital menggunakan Bambu Paper. Ini sebenarnya contoh aja sih Bapak Ibu. Dan bisa dilihat juga bahwa Bambu Paper ini dia mengandalkan warna dan kerapihan objek aja sih. Untuk fitur-fitur seperti shapes, elemen, terus stiker-stiker itu memang belum disediakan sama Bambu Paper. Namun so far sampai sekarang untuk membuat rangkuman dan menulis-menulis ataupun menggambar itu juga sudah sangat bermanfaat bagi kami. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian hasil dari catatan digital yang pernah saya buat di Bambu Paper. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini sih. Nah, ini adalah contoh dari rangkuman yang pernah saya buat di Bambu Paper. Seperti ini. Nah, ini juga adalah contoh catatan digital dengan gambar di dalamnya. Bisa dilihat di sini ada gambar-gambarnya, dan di sini ada tulisan-tulisannya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada kisi-kisi, kemudian ada latihan soal, terus rangkuman juga ada juga di sini. Seperti ini sih kira-kira. Dan untuk gambarnya, contohnya seperti ini. Nah, ini juga contoh rangkuman matematika. Kurang lebih hasil catatannya seperti ini sih Bapak Ibu. Jadi mungkin udah ada gambarannya ya hasilnya seperti apa. Oke. Baik, nah tadi adalah pembahasan materi tentang Bambu Paper. Nah, selanjutnya saya akan membahas suatu materi yang bernama Canva. Dan mungkin Bapak Ibu semuanya juga nggak asing lagi ya kalau dengar kata-kata Canva ini karena memang aplikasinya sangat populer di kalangan manapun. Namun sebenarnya apa sih pengertian sebenarnya dari Canva ini? Oke, nah Canva ini merupakan salah satu aplikasi karya Melanie Parkinson tentang desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Nah, jadi Canva ini adalah aplikasi yang biasa kami gunakan untuk membuat catatan digital berupa flashcard, terus presentasi, poster, dan bahkan rangkuman biasa pun tetap bisa kita kerjakan di Canva ini. Oke, nah aplikasi ini juga memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah 1. Memudahkan untuk membuat slide presentasi, poster, flashcard, dan lain-lain. Nah, jadi di Canva ini itu tuh sudah disediakan ukuran-ukuran kertas dari berbagai jenis pekerjaan. Contohnya seperti ukuran presentasi, poster sama flashcard itu kan beda-beda ya Bapak Ibu. Nah, tapi di Canva ini sudah disediakan tiga-tiganya. Jadi nggak perlu khawatir lagi lah masalah ukuran kertas gitu. Bahkan kita juga bisa custom kertas sendiri gitu.
Nah, yang kedua, karya dapat di-save sebagai PDF, JPG, PNG, MP4, maupun GIF. Nah, jadi di Canva itu, kita nggak hanya mendesain karyanya aja, tapi tetap bisa kita save sesuai jenisnya. Contohnya presentasi. Nah, di Canva ini kita nggak hanya membuat presentasinya aja, tapi tetap bisa kita save sebagai PDF. Seperti itu sih. Oke, nah yang ketiga adalah fitur-fitur yang lengkap. Mulai dari elemen-elemen, stiker-stiker, foto dan video, pilihan font yang beragam, dan bahkan kita bisa nambahin animasi ke dalam karya kita. Dan hal-hal inilah yang bisa membantu kita untuk berkreasi. Dan di Canva itu juga ada template-template yang bisa kita gunakan, dan maupun kita bisa diberikan gambaran dari template itu. Misalnya dari templates yang ada di Canva ini, kita bisa tahu nih, nanti karya kita mau pakai konsep apa gitu. Seperti itu sih. Nah, selanjutnya bagaimana sih langkah-langkah untuk menggunakan aplikasinya? Nah, pertama kita harus login dan buka aplikasi Canva dulu. Mungkin yang belum punya aplikasinya bisa download dulu, setelah itu baru di login. Nah, yang kedua adalah pilih tipe pekerjaan. Misalnya mau mengerjakan presentasi, sosial media, video, atau hal-hal yang harus di-print itu juga bisa, tinggal diklik aja ikonnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir baru mulailah menghias. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian hasil dari catatan digital yang pernah saya buat menggunakan aplikasi Canva. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini sih Bapak Ibu, dan bisa dilihat juga hasil-hasil yang saya paparkan di sini itu kertasnya berbeda-beda. Di sini ada kertasnya yang kotak persegi seperti ini, ada juga yang persegi panjang, terus ada juga yang tinggi. Dan karya-karya ini juga pure 100% saya buat di Canva. Dan sebenarnya fun fact juga ya, saya tuh buat PPT ini sekitar 85%-nya saya pakai di Canva, saya buat di Canva karena memang aplikasinya udah paket lengkap dan saya juga udah sering pakai aplikasinya, seperti itu sih. Oke, nah ini adalah contoh dari microblog IPS yang pernah saya buat di Canva dengan ukuran kertas yang custom. Contohnya seperti ini. Ini juga, nah ini adalah flashcard, ini flashcard, nah ini adalah contoh dari presentasi yang pernah saya buat. Kurang lebih seperti ini sih hasilnya. Nah, ini juga contoh rangkuman. Yap, seperti ini. Nah, setelah melihat hasil dari catatan digital yang saya buat di Canva, bisa dilihat ya bedanya catatan digital yang saya buat di Canva dan catatan digital yang saya buat menggunakan bambu paper. Dan bisa terlihat juga bahwa Canva ini juga memiliki lebih banyak fitur daripada bambu paper. Jadi kita itu bisa next level sedikit lah ya, ibaratnya untuk pembuatan catatan digital seperti itu. Nah, sekarang saya akan menunjukkan salah satu fitur pembelajaran kami, yaitu adalah e-book. Nah, apa itu e-book? Nah, e-book merupakan sebuah buku digital yang bisa kita buat menggunakan aplikasi Page dan bisa kita buka di aplikasi Book. Nah, ini tuh udah nggak berkaitan sama Canva lagi ya, Bapak Ibu, ini udah pindah aplikasi, yaitu aplikasi Page. Nah, kembali lagi ke e-book. Nah, jadi e-book itu adalah sebuah buku-buku digital yang bisa kita buka menggunakan aplikasi Books. Nah, di aplikasi Books juga itu udah disediain buku-buku pelajaran seperti buku IPA, terus buku IPS, Bahasa Indonesia, dan lain-lain itu sudah disediakan sama guru-guru kami. Dan oh iya, Bapak Ibu, kami juga pernah diajarkan untuk membuat e-book sendiri. Dan mungkin buku yang kami bikin itu beda dengan buku yang lain ya, karena di dalam buku kami itu ada foto-fotonya, ada videonya, dan bahkan ada audionya juga. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan salah satu hasil dari e-book mini yang pernah saya buat. Oke. Nah, seperti yang sudah dituliskan tadi, kalau kita bisa membuat e-book menggunakan aplikasi Page. Nah, sekarang kita buka aplikasi Page-nya. Oke, nah ini adalah tampilan dari aplikasi Page, dan ini adalah tempat saya untuk membuat e-book mini, mulai dari memasukkan video, seperti ini, terus memasukkan audio, dan masukkan foto-foto. Nah, dan untuk pengaplikasian bukunya sih sebenarnya kita menggunakan aplikasi lainnya, yaitu adalah aplikasi Books. Nah, sekarang kita
masuk ke aplikasi Books. Oke, sekarang kita sudah masuk dalam aplikasinya, dan di sini Bapak Ibu bisa lihat ada buku yang judulnya Bangun Ruang Sisi Datar. Nah, ini adalah e-book yang saya buat. Oke, nah ini mulai dari covernya, dan covernya saya juga buat di Canva ya Bapak Ibu. Untuk pengertian-pengertiannya itu saya buat di Canva, terus untuk video-videonya saya edit di aplikasi VN, terus untuk audionya juga saya kasih musik gitu. Nah, ini mulai dari keterangan-keterangan, terus ini daftar isi, terus kita masuk ke bab 1. Nah, ini biasalah ada pengertiannya ya, bangun ruang sisi datar. Nah, kemudian di sini ada foto balok. Nah, di sini itu kita bisa geser fotonya. Nah, jadi beda bentuk gitu. Oke, seperti ini. Nah, ini saya buat di page menggunakan fitur galeri gambar. Jadi, gambarnya itu bisa digeser-geser seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh video yang saya masukkan ke e-book saya. Seperti ini. Nah, ini videonya juga saya edit di VN sih, Bapak Ibu, tapi saya masukin ke e-book. Oke, lanjut ke bab selanjutnya. Nah, ini ada pengertian ya, pengertian biasa. Terus di sini ada video-video latihan soal. Coba kita play satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Faradita Novalia. Oke, kita cepetin aja ya Bapak Ibu. Mungkin udah tahu kan gambarannya seperti apa videonya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga ada audio yang bisa kita masukkan ke e-book di sini. Kita play ya. Ini sebenarnya saya iseng aja sih masukin musik ke dalam e-book saya, dan kalaupun audionya mau diganti sama suara kita sendiri juga bisa. Mungkin mau diganti suara kita sendiri untuk menjelaskan materinya itu bisa banget di page, seperti itu sih. Nah, ini juga bagian latihan soal. Terus ini lanjut ke bab selanjutnya. Kira-kira polanya tuh sama sih, setiap bab itu ada pengertian, terus ada video contoh soal, kemudian ada audionya juga, dan ada latihan soal. Oke, kita lanjut sampai bab terakhir. Nah, sebenarnya saya ini membuat e-book itu untuk tugas matematika, dan nilai dari e-book ini dimasukkan untuk nilai ulangan. Gitu sih, Bu. Dan apa ya, kita ini dalam pembuatan e-book itu diberikan waktu yang lama. Karena untuk membuat e-book kan dia nggak cukup 1-2 halaman aja kan ya Bapak Ibu. Jadi guru kami pun memberikan deadline yang lama, dan kami pun bisa leluasa untuk membuat e-booknya. Seperti itu. Baik. Oke, nah tadi adalah contoh dari e-book mini yang pernah saya buat. Jadi e-book itu adalah catatan digital yang naik level lagi dari Canva. Jadi catatan digitalnya itu mulai dari rangkuman yang saya buat di bambu paper, terus kita naik ke flashcard, presentasi, poster yang saya buat di Canva, kemudian naik lagi yaitu pembuatan e-book. Seperti itu sih Bapak Ibu. Oke. Baik, nah tadi adalah penjelasan mengenai catatan digital. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya kali ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menyimak presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan yang disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan balik ke Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Baik, Faradita. Iya, Bu. Baik, Faradita, tadi luar biasa, Masya Allah ya, bagaimana penerapannya tentang penggunaan buku catatan digital dengan menggunakan beberapa aplikasi. Misalnya tadi ada Bambu Paper, kemudian ada Canva, dan yang terakhir adalah menulis buku dengan e-booknya ya. Nah, bagaimana sih Faradita bisa dapat ide kreasinya, misalnya, aku mau bikin ini, seperti ini desainnya. Nah, itu tuh munculnya dari mana ide-idenya untuk membuat seperti itu? Baik, Ibu. Sebenarnya ini tuh termasuk untuk membuat konsep kan. Nah, sebenarnya saya itu kalau mikirin konsep itu butuh waktu dan butuh inspirasi dari banyak sumber. Misalnya saya nyari inspirasi di internet nih, dari sumber-sumber kayak Wikipedia, terus yang lain-lain. Dan bahkan saya juga nyari konsep itu dari
template-template yang ada di Canva. Nah, dari konsep-konsep, maksud saya inspirasi-inspirasi yang saya dapatkan di internet maupun di Canva, itu bisa saya gabungkan dan saya campurkan dengan pikiran saya sendiri, dan akhirnya menjadikan suatu konsep yang akhirnya saya terpikirkan karya saya itu mau diapain dari konsep tersebut. Seperti itu sih, Ibu. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang kita harus banyak mengeksplor, betul ya, Faradita ya. Jadi harus banyak mengeksplor, harus banyak mencari-cari ide, supaya banyak inspirasi juga yang membuat kita lebih dirinya berinovasi dan juga kreasi. Wah, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih banyak Ananda Faradita yang telah menyampaikan tadi materinya mengenai catatan digital. Mudah-mudahan Ananda Faradita lebih berkreasi lagi, ya lebih semangat lagi dalam berinovasi menggunakan teknologi. Terima kasih Ananda Faradita. Terima kasih juga Ibu. Itu tadi adalah narasumber kita, yaitu dari perwakilan siswi kelas 9, yaitu Ananda Faradita. Masya Allah, luar biasa, karya-karyanya juga luar biasa, mulai dari catatan digital, kemudian sampai membuat sebuah buku mini, ya, atau menggunakan e-book, yaitu menggunakan aplikasi Pages untuk menulis. Wah, luar biasa sekali. Bapak Ibu semua, saya mohon izin untuk mengingatkan kembali untuk absen. Silakan Bapak Ibu bagi yang belum absen dimohon untuk mengisi absennya. Linknya ada di kolom chat dan juga ada di grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu bisa absen jika belum absen. Kemudian jika Bapak Ibu juga memiliki pertanyaan, silahkan chat di chat box-nya. Nanti insya Allah akan ada tanya jawab di sesi akhir. Baik, Bapak Ibu semua, kita langsung ke acara selanjutnya. Ya. Acara selanjutnya yaitu akan ada narasumber selanjutnya. Kalau tadi sudah ada perwakilan dari guru, kemudian dari siswa. Nah, sekarang perwakilan dari orang tua siswa, yaitu siswa dari kelas 8 dan kelas 9. Baik, ini dia perkenalan narasumber yang selanjutnya, yaitu Ibu Mega Maradika Sari Sonya Basyaib. Kepada Ibu Sonya, kami persilakan. Terima kasih, Bu Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Sonya? Alhamdulillah baik, Ibu Anis. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya Bu Sonya dan keluarga. Ya, Bu Anis. Bapak Ibu semua, Ibu Sonya ini merupakan orang tua siswa dari kelas 8 dan juga kelas 9. Betul ya Bu Sonya? Betul sekali Bu Anis. Ya, sebelum saya mau tanya-tanya sedikit nih Bu Sonya tentang bagaimana tadi pemaparan kita tentang sosialisasi program Smart Classroom. Kita mau kenal lebih jauh nih kepada Ibu Sonya. Boleh dong memperkenalkan dirinya dulu sebentar biar supaya Bapak Ibunya kenal nih. Ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu pimpinan, guru dan orang tua murid. Perkenalkan saya Sonya Basyaib, orang tua murid dari Syakira Basyaib dan Balkis Basyaib. Yang saat ini mereka ada di kelas 9 dan 8 dari kelas SCR Al-Azhar Sifa Budi Cibubur. Ya itu aja Bu Anis. Oke, jadi Bu Sonya ini juga merupakan kelas atau koordinator kelas ya Bu Sonya ya dari kelas 8 yaitu Balkis. Jadi ada Balkis dan juga ada Syakira. Nah, dua-duanya adalah merupakan siswa dari kelas Smart Classroom atau kelas SCR kita sebutnya. Ya, dua-duanya merupakan kelas SCR. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit ya Bu Sonya ya mengenai pemaparan tadi sosialisasi program Smart Classroom yang ada di SMP Al-Azhar Sifa Budi Cibubur ini. Bagaimana sih apa saja pengalaman Bu Sonya selama mendampingi anak-anak yang belajar menggunakan teknologi? Karena kita ketahui bersama nih bahwa sekarang sedang online, kemudian sedang learning from home, pasti anak-anak menggunakan teknologi ketika online. Nah, anak-anak punya alat belajar karena mereka menggunakan alat belajarnya di rumah ya, karena ada juga di Smart Classroom menggunakan alat belajar. Nah, bagaimana pengalaman Bu Sonya
dengan mendampingi anak-anaknya ketika belajar menggunakan teknologi. Baik Ibu Anis, di awal mungkin beberapa orang tua lah sama seperti saya ya, pastinya kami akan mengalami kebingungan, kecemasan, bagaimana pengoperasian gadget, dan takut bila mana gadget bermasalah, anak pun kesulitan belajar, mengikuti kegiatan belajarnya. Dan kedua, semakin luas anak-anak merasakan kecanggihan teknologi, maka semakin cemaslah kita orang tua. Karena anak-anak dapat dengan mudah dan bebas mengakses aplikasi yang dapat mengganggu konsentrasi anak-anak dalam belajar. Dan ketiga, selama ini dalam mendampingi anak-anak belajar yang paling sering ditemui kendala pada jaringan internet. Ditambah, selama masa pandemi, anak-anak full belajar secara online, jaringan dan kuota internet saat ini sangat penting untuk suksesnya kegiatan belajar mengajar anak di sekolah. Tapi ternyata dari pihak sekolah mengajarkan anak-anak dan orang tua dengan sangat detail. Bagaimana cara pengoperasian gadget serta kecanggihannya dalam belajar menggunakan teknologi. Dan bila ada kendala dalam alat belajar, pihak sekolah sangat siap membantu sehingga anak-anak pun tetap semangat dan fokus dalam belajar. Kedua, ternyata juga dari pihak sekolah mengajarkan kami, orang tua, bagaimana dengan mudahnya mengontrol dan mengunci aplikasi mana saja yang tidak dikehendaki. Dan itu tentunya kami sebagai orang tua sangat senang karena kami juga butuh akses itu untuk kenyamanan kami dan anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga, sebelum waktu belajar online ini dimulai, selalu saya pastikan kuota dan jaringan selalu dalam keadaan baik. Dan apabila jaringan sedang tidak bagus atau breakdown by server, pihak sekolah dan guru di Al-Azhar Sifabudi Cibubur ini dengan sigap dan sabar membantu anak-anak untuk tetap belajar dengan baik. Dan pasti saya sebagai orang tua bekerja keras menekan resiko seminimal mungkin di dalam penggunaan alat belajar berteknologi canggih dan mengoptimalkan anak-anak agar tetap belajar dengan hal-hal baru dengan rasa percaya diri. Itu sih Bu Anis. Oh ya, baik. Alhamdulillah ya Mama Syakira, Bu Sonya. Jadi orang tua tidak perlu khawatir karena sekolah insya Allah sudah siap dalam menghadapi ya berbagai masalah yang mungkin akan terjadi ke depannya. Ya. Terima kasih Bu Sonya. Betul, betul. Benefitnya kali ya, manfaatnya itu apa sih yang dirasakan oleh para orang tua ketika anak-anak menggunakan alat belajar? Kira-kira manfaat yang dirasakan oleh Bu Sonya selaku orang tua gitu ya ketika anaknya menggunakan alat belajar dari sekolah kemudian mengikuti program Smart Classroom ini, seperti apa manfaat yang Bu Sonya rasakan? Betul. Anak-anak yang belajar dengan teknologi alat belajar ini menjadi pribadi yang lebih percaya diri, mandiri, dan kreatif. Anak dapat dengan mudah membuat video dokumenter. Anak yang suka menggambar pun mereka dapat membuat gambar seperti lukisan profesional, cerpen, musik yang disertai dengan video klipnya, dan masih banyak lagi. Saya sangat senang di masa pandemi ini, anak-anak tetap dapat berkreasi dengan alat belajar berteknologi cerdas ini. Berarti udah semuanya include tuh ya Bu Anis. Masya Allah. Betul. Alhamdulillah ya Bu Syakira dan Mbak Kis pun jadi punya wadah ya atau sarana untuk berekspresi gitu ya, meluangkan berinovasi bagaimana ketika biasanya kalau menggambar mereka menggunakan kertas aja gitu ya, mereka nggak agak kesulitan. Nah sekarang mereka mudah sekali dengan adanya teknologi, apalagi ketika mengikuti program Smart Classroom, pastinya akan mempermudah anak-anak untuk berinovasi ya Bu Sonya ya, untuk lebih berkreasi lagi ya. Betul sekali Bu Anis. Betul sekali, betul sekali. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah yang terakhir nih Bu Sonya, setelah tadi manfaatnya, kemudian pengalamannya Bu Sonya ketika memiliki anak yang memang mengikuti program Smart Plus, dua-duanya ya mengikuti program SCR ini,
ada tidak pesan untuk orang tua murid yang mungkin akan mengikuti program SCR juga seperti Bu Sonya? Apa pesan untuk orang tua muridnya? Ya, pesan saya untuk orang tua murid angkatan 51, pesan saya tidak perlu cemas, tidak perlu takut, karena orang tua tidak berjalan sendirian. Sekolah sudah matang dan akan terus mendampingi anak-anak demi terciptanya kesuksesan kegiatan belajar mengajar anak dan guru di sekolah. Dan saya pun merasa sangat bangga menjadi bagian dari keluarga besar sekolah Al-Azhar Sifabudi Cibubur ini. Begitu aja sih, Ibu Anis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sonya yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf mengganggu, sudah memberikan testimonialnya dan juga tadi ya ada sharing tentang pengalamannya, bagaimana perasaannya, kemudian manfaat yang dirasakan oleh Bu Sonya sendiri selaku orang tua dari siswa-siswa SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur, khususnya untuk anak-anaknya, yaitu Balkis dan juga Syakira. Mudah-mudahan Mama Syakira juga sehat terus dan bisa terus Syakira dan Balkis bisa mengembangkan terus kreativitasnya. Terima kasih banyak Bu Sonya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita langsung ya masuk ke acara selanjutnya, yaitu akan ada penjelasan kembali mengenai kepemilikan alat belajar yang akan disampaikan oleh Bapak Anwarudin MPDI. Kepada Bapak Anwar, kami persilahkan. Baik, alhamdulillah Pak Anwar sudah berada di samping saya kembali ya Pak Anwar ya. Alhamdulillah Pak Anwar, setelah tadi sudah ada pemaparan dari Pak Anwar, kemudian dari Bu Dewi, ada Faradita, dan juga dari orang tua, yaitu Bu Sonya. Sekarang Pak Anwar akan menjelaskan tentang kepemilikan alat belajar. Betul ya Pak Anwar ya? Iya, Bu Anis. Saya, Bapak Ibu mohon izin ya, akan menjelaskan sedikit tentang alat belajar atau iPad seperti apa. Baik, silakan Pak Anwar. Makasih Bu Anis. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, langsung saja. Mohon izin share screen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Program pemilikan alat belajar iPad kita namakan dengan alat belajar. Jadi anak-anak sudah kita simulasikan bahwa iPad yang kita gunakan di SMP Al-Azhar Sifabudi diganti namanya dengan alat belajar. Tujuannya adalah agar benar-benar iPad ini dijadikan untuk anak-anak itu kreativitas, produktivitas dalam pembelajaran. Sehingga dari nama saja kita sudah menganjurkan bahwa tidak lagi ada penyebutan iPad di sekolah, tapi namanya adalah alat belajar. Anak-anak biasanya ngomongnya AP atau AB. Baik, jenis alat belajar. Pembelian mandiri. Bapak Ibu, kita memberikan keleluasaan kepada orang tua untuk membeli jenis alat belajarnya atau iPad secara mandiri. Ya, secara mandiri silahkan Bapak Ibu, atau mungkin sudah ada yang punya silahkan gitu. Jenis-jenis alat belajar sebelum saya jelaskan seperti apa tipenya. Alat belajar yang dapat dibeli secara mandiri. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa membeli sendiri, mencari di toko-toko terdekat mungkin, atau Bapak Ibu sudah punya. Nah, kalau yang membeli secara mandiri, nanti akan kita infokan untuk iPad-nya itu dibawa ke sekolah. Karena kita ada namanya proses MDM, Mobile Device Management. Ya, jadi iPad selama belajar di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur, iPad-nya atau alat belajarnya akan di MDM oleh tim guru kami. Ya. Mobile Device Management. Agar tujuannya apa sih Pak Anwar?
Ya diantaranya Jam F Teacher tadi yang dijelaskan oleh Bu Dewi bisa berjalan dengan baik. Berikut adalah 4 jenis alat belajar yang dapat digunakan. Yang pertama, iPad mini Gen 5. Ini sesuai dengan arahan dari Websis ya. Kemudian kalau Bapak Ibu punya iPad Air Gen 3 dan Gen 4, iPad Air. Kemudian yang ketiga, iPad Gen 7 dan Gen 8. Ya, kalau guru-guru kami memang sudah di iPad-nya Gen 8. Kemudian iPad Pro 11 inch Gen 1 dan juga Gen 2. Bapak Ibu, jadi ini 4 yang direkomendasikan untuk iPad yang digunakan sebagai alat belajar. Dengan catatan Bapak Ibu, ya, nampaknya nanti akan ada catatannya dari Websis ya. Nah ini mohon maaf saya izin lanjut. Notes storage minimum alat belajar yaitu 64 GB. Mohon maaf. Jadi minimum 64 GB. Kemudian proses MDM, Mobile Device Management, akan membuat semua data hilang. Sehingga ini penting. Kalau Bapak Ibu membeli mandiri atau sudah punya sendiri, tolong sebelum iPad itu di MDM, dibawa ke sekolah untuk di MDM, tolong di backup secara mandiri. Nah ini tolong di backup secara mandiri dulu, karena apabila kita MDM nanti semua data akan hilang. Apabila orang tua murid berencana menggunakan iPad yang dimiliki atau dibeli dari luar, ya, kemudian harus di MDM kan ya Bapak Ibu, maka akan dikenakan biaya administrasi MDM sebesar 200.000. Bentar lagi aku selesai langsung jalan ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya. Untuk harga lewat ya. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membeli, kalau seandainya Bapak Ibu ingin membeli iPad di web secara kolektif ya, ya Pak, bisa ya? secara kolektif. Secara kolektif itu bisa menghubungi websitenya Websis for Edu ya Pak. Betul. Ya? Jadi kalau Bapak Ibu kemarin ada yang nanya ke saya, bagaimana kalau ingin membeli dari sekolah? Ya, kalau sekolah sebenarnya tidak menyediakan, tapi kami bisa memberi informasi. Bapak Ibu bisa melalui ini Websis ya. websis.co.id/doktoko/ASAASB/CSMP ya Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu ingin membeli melalui Websis, silakan Bapak Ibu membuka website ini ya. Seperti itu. Dan juga nanti ada flyernya ya Pak. Betul. Jadi betul. nanti ada flyer yang sudah disiapkan oleh tim Websis untuk seperti apa gambaran harganya. Betul. Baik, saya rasa saya lanjutkan lagi. Lini masa penerimaan alat belajar. Baik, alat belajar. Nah, ini yang seperti sebagaimana saya sampaikan di awal. Jadi, alat belajar merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan iPad. Karena kita ingin benar-benar menanamkan bahwa ya iPad itu untuk belajar gitu. Kemudian, batas waktu seandainya pembelian kolektif ini di Websis ya, Bapak Ibu ya, dan juga mandiri, Bapak Ibu sendiri, 1 minggu sebelum jadwal proses MDM. Jadi nanti kita akan infokan mulai kapan MDM itu berjalan. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti ketika kita infokan tanggal sekian, bulan sekian akan ada MDM. Mohon 1 minggu sebelumnya sudah dipersiapkan. Kemudian jadwal proses MDM dan pengumpulan iPad di sekolah mulai awal Agustus ya, mulai awal Agustus tahun 2021 Bapak Ibu. Nanti di pekan awal Agustus di setiap hari Jumat kami mengadakan MDM di sekolah.
Jadi Bapak Ibu nanti di awal pekan Agustus, di hari Jumat, di situ kita akan ada proses MDM. Jadi Bapak Ibu nanti silakan datang saja ke sekolah dengan prokes kesehatan ya dengan yang ketat. Nanti kita sudah siapkan alurnya seperti apa. Paling tidak ini memakan waktu sekitar ya 2 jam atau 3 jaman ya Bapak Ibu, atau 1 jam atau 2 jam. Baik, kemudian nanti setelah kita juga selain bulan Agustus Bapak Ibu, ada lagi kita membuka untuk proses NDM tahap 2 itu 3 bulan setelahnya, Agustus, September, Oktober, berarti di November. Yang selanjutnya kita akan buka di November Bapak Ibu ya. Untuk tahapan yang kedua ya, tahapan yang kedua. Seandainya di awal Agustus di pekan awal Agustus masih di pekan selanjutnya masih ada yang ingin NDM, kita akan layani. Cuma untuk tahap yang kedua adalah di November. Unboxing ceremony ya, tetap kita akan ada unboxing ceremony Bapak Ibu, di mana hari pertama gunakan belajar ini berarti di pekan kedua bulan Agustus. Setelah pekan pertama bulan Agustus itu ada MDM, kemudian di hari Seninnya kita akan ada unboxing ceremony. Seperti apa nanti kita akan infokan lebih lanjut. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai unboxing mengenai alat belajar iPad yang akan digunakan dalam kegiatan program Smart Classroom. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anwar yang telah memberikan tadi penjelasan mengenai alat belajar. Ya, tadi juga jika Bapak Ibu berminat untuk secara kolektif pembeliannya bisa langsung buka websitenya Websis ya Pak ya. Atau nanti akan ada penyebaran e-flyer, nanti juga akan ada penjelasannya di e-flyernya. Seperti itu adalah tentang kepemilikan alat belajar anak. Nah, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab ya, yang akan nanti ada yang pertanyaannya sudah tadi ada beberapa Pak ada di masuk ke chat box ya di Zoom. Di sini ada saja Bapak Ibu. Baik. Untuk Pak Anwar dari Pak Aris Gunandra. Pertanyaannya adalah kalau untuk komunikasi mengenai peralatan iPad dan lainnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di kolom chat itu sudah ada nomor saya ya, 0853 1918 9695. Bisa komunikasi di nomor tersebut. Namun mohon izin ya, mohon izin nanti akan kami berikan, akan saya arahkan mengenai informasi iPad, mengenai informasi MDM, mengenai informasi unboxing, itu sudah ada panitianya namanya Bu Evi Yulia. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu ke saya dulu, nanti mungkin ngobrol dengan saya, tapi nanti untuk informasi yang akan diberikan ke depannya itu akan melalui Bu Evi Yulia. Jadi semua satu pintu, Bu Anis. Seperti itu. Supaya tidak bingung ya, betul, Bapak Ibunya tidak bingung untuk kalau nanyain seperti apa. Nah, nanti untuk bertanya lebih lanjutnya nanti akan ada Ibu Evi. Baik. Bu Evi adalah untuk pembelian ya Pak ya? Betul, untuk mengenai iPad dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ke saya dulu. Boleh ya Pak ya? Jadi Bapak Ibu boleh langsung hubungi Pak Anwar atau misalnya untuk lebih lanjutnya boleh juga ke Bu Evi Yulia. Oke, baik, terima kasih Pak Anwar. Siap. Untuk pertanyaan tadi dari Pak Aris. Terima kasih juga ya Pak Aris sudah bertanya pada hari ini. Baik, selanjutnya ini ada Khalid Muhammad ya. Baik, Mami kemudian Khalid. Untuk Bu Dewi. Ya. Kalau di SCR anak sudah dipilih mata pelajaran apa oleh gurunya, ketahuan nggak kalau anak itu nggak mengerjakan tugas apa ikut pelajarannya? Kalau sudah selesai belajar, guru bisa melihat SCR anak lagi ngapain dengan SCR. Terima kasih. Silakan Bu Dewi. Ya, baik Bu Ani, terima kasih. Terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah menanyakan. Nah, untuk Jam F Teacher ini yang tadi saya infokan. Nah, Jam F Teacher ini sebenarnya memang kita guru dapat untuk membantu siswa dalam memaksimalkan alat belajarnya. Tapi untuk sejauh mana aplikasi itu nanti misalnya dia
memang ada misalnya tadi ya, ada books yang sudah dibuka, yang boleh dibuka, kemudian ada bambu paper yang diizinkan untuk aktif. Nah, tapi pada saat pembelajaran, apakah anaknya beneran nulis nggak ya? Nah, itu maksudnya mungkin ya Bu ya. Nah, apakah anaknya beneran nulis? Nah, itu bisa terlihat, tapi terlihatnya bukan di GMF Teacher. Nah, kita karena untuk penugasan itu akan dikumpulkan di classroom. Nah, saya izin share screen-nya ya, Bunda. Oke. Untuk pengumpulan tugas, ya, kita ini ada namanya menggunakan classroom di sini. Terlihat nggak Bu Anis untuk layar saya? Kelihatan. Oke, makasih. Nah, contoh misalnya, di sini adalah Google Classroom untuk pelajaran TIK dan prakarya. Nah, di sini ada kelas-kelasnya. Contoh saya buka di kelas 84 lagi ya. Nah, di kelas 84 ini, untuk di Classroom guru, ada bedanya dengan siswa. Kalau di guru itu ada yang namanya people. Nah, di people di sini adalah daftar seluruh siswa yang ada di kelas 84 itu. Nah, contoh, misalnya tadi sama Faradita ya. Nah, ini Faradita, Ibu izin buka. Nah, Faradita ini di sini akan terlihat nih. Tugas apa saja yang di pelajaran TIK dan prakarya yang sudah Faradita kerjakan dan sudah ada feedback-nya dari Bapak Ibu gurunya, yaitu berupa nilai ataupun catatan. Nah, di sini akan komplit nih, terlihat ada nilainya, kemudian tugasnya itu kapan sih, kemudian udah ngumpulinnya apa. Nah, di sini ada yang download, ada yang enggak. Nah, memang di sini terlihat kalau download itu berarti kan setiap tugas ataupun ulangan itu ada jangka waktunya. Nah, kalau melewati dari jangka waktu yang sudah ditetapkan, biasanya nanti ada keterangan download gitu. Tapi kalau misalnya tidak seperti ini, berarti masih mengerjakan atau mengumpulkan tugasnya dalam range jangka waktu yang sudah disediakan. Nah, ini dilihatnya di classroom-nya milik Bapak dan Ibu guru. Sedangkan kalau untuk setelah selesai pembelajaran, misalnya anaknya buka apa ya, kelihatan nggak ya, gitu. Sejauh ini dari GMF Teacher, itu Bapak Ibu guru itu hanya bisa melihat indikator dia itu alat belajarnya aktif ataupun tidak. Sedangkan untuk aktivasi yang dilakukan di alat belajarnya tidak sampai sedetil itu sih, gitu. Mungkin nanti di situ kita ada kerjasama dengan ayah dan bunda di rumah untuk sama-sama kita meningkatkan efektivitas dari penggunaan alat belajar siswa agar dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Tapi kalau sejauh ini alat belajar yang anak-anak miliki di sekolah memang aplikasinya sama seperti tadi yang kita lihat di video yang tadi punyanya Faradita, itu pasti kebanyakan memang hanya aplikasi-aplikasi pembelajaran. Anak-anak itu di alat belajarnya tidak ada tuh yang aplikasi-aplikasi lain selain alat belajar. Seperti itu, Ayah Bunda. Jadi seperti itu juga Bu Anis. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi mungkin mau ditambahkan juga ya Bu Dewi ya, bahwa memang pada saat mungkin belajar, gurunya bisa ikut mengkontrol atau membantu siswa-siswinya. Namun kalau di rumah juga sebenarnya orang tua bisa juga seperti guru nanti dengan aplikasi GMF Parent-nya. Dan juga nanti akan ada bisa di settingan iPad-nya. Makanya kalau anak-anak di MDM nanti akan ada settingannya. Mereka itu bisa app limit. Jadi tidak semua anak itu bisa download aplikasi apapun. Ya, jadi nanti anak dan orang tua akan buat kesepakatan Pak. Jadi tidak hanya orang tuanya dan tidak hanya guru sama siswa, tapi nanti orang tua ya Pak ya dengan anaknya juga punya kesepakatan kira-kira aplikasi apa aja nih yang boleh atau tidak boleh, diizinkan atau tidak, nanti orang tua yang akan mengelola. Itu kalau untuk guru sendiri tidak bisa sampai di situ karena mungkin guru hanya membantu anak ya dalam memfasilitasi seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu Dewi jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang belum terjawab mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Oke, selanjutnya mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, kita membuka satu orang boleh untuk bertanya secara langsung kepada Pak Anwar. Baik. Yang sudah ada di sini. Silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya secara langsung silakan raise hand
kemudian nanti di-unmute. Adakah yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Baik, kita akan tunggu. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih punya pertanyaan mengenai kepemilikan alat belajar, ataupun misalnya bagaimana sih penerapannya. Seperti tadi misalnya ketika di setting kita bisa di alat belajar anak apa saja aplikasinya, kemudian restriction-nya ya Pak ya, bagaimana apa-apa yang diblokir, kita sudah bisa atur tuh semuanya. Jadi insya Allah kita membantu anak-anak untuk menjadi warga digital yang baik ya Pak ya. Baik. Bu Anis nampaknya belum ada yang resen, tidak apa. Bapak Ibu mungkin nanti silakan bisa chat dengan saya pribadi mengenai hal-hal terkait dengan SCR ataupun di SMP gitu ya. Mengingat juga sudah siang ya, Bapak Ibu mohon izin ya, di antara Bapak Ibu mungkin yang ada berada di kantor atau di sedang bekerja ya gitu. Silakan Bu Anis, lanjutkan saja. Baik, terima kasih Pak Anwar. Itu tadi kita sudah melakukan tanya jawab ya. Ada beberapa pertanyaan tadi dari orang tua bertanya dengan Pak Anwar dan juga dengan Bu Dewi. Mudah-mudahan jawabannya puas ya, mudah-mudahan terjawab dengan baik. Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, mungkin besok atau kapan ketika punya pertanyaan, silahkan. Kami sangat terbuka sekali. Bapak Ibu bisa chat Anwarnya atau bisa menghubungi Pak Anwar. Siap. Atau yang lainnya Pak ya. Kami siap ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Baik, Pak Anwar, selanjutnya ini acara yang mungkin terakhir ya Pak ya, yaitu akan ada doa. Ya. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Jauharudin MKOMI. Kepada Bapak Ahmad, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar acara yang kita laksanakan ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Allah, berdoa dengan penuh kehusuan. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan ke hadirat Allah, kita mohonkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dhunubina wa inna rahmataka arja min a'malina. Allahumma rahmataka narju fala taqilna ila anfusina tarfata 'ainin wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma wa ma qadaita alaina min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Ya Allah ya Ghaffar, di saat ini, di waktu ini ya Allah, kami mohon ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua dosa ibu bapak kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Ya Allah, kami mohon ya Allah, di situasi seperti ini, kondisi seperti ini ya Allah, kami mohon jaga kami dan keluarga kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Sehatkan kami semua ya Allah. Dan berikanlah perlindungan kepada kami dan seluruh keluarga kami. Ya Allah, kami mohon ya Allah. Angkat segera ya Allah ujian ini ya Allah. Sehingga kami bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan kepada kami kesabaran, guru-guru, orang tua kami untuk bisa mendidik anak-anak kami ya Allah. Karena mereka adalah invest terbesar kami yang suatu saat
kami diminta pertanggungjawaban oleh-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon ya Allah, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan hukum kami, jangan siksa kami jikalau kami tersalah ya Allah. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban yang kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Sayangi kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya mufassal ya sallallahu ya al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga Allah menjabah doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah hampir 2 jam bersama, yaitu mengikuti acara sosialisasi program Smart Classroom SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum acaranya saya tutup, kami akan mendokumentasikan dulu. Silakan Bapak Ibu menyalakan videonya. Kami akan mendokumentasikan terlebih dahulu. Silakan Bu Dewi untuk mendokumentasikan. Satu, 2, 3. Baik, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Dewi yang telah mendokumentasikan acara kita pada hari ini. Tidak terasa acara kita sudah selesai pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada acara hari ini. Mohon izin saya untuk undur diri dalam acara ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.